Sebelum Mas Adrian, karena bajunya pakai oranye, selamat ya partai buruhnya dan lolos. Sukses. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hal ini sudah kita sampaikan pada saat aksi kita tanggal 31, Pak. Cuma kita update dengan beberapa perkembangan karena basic dasar yang kita pakai kemarin masih di bulan Juli. Hari ini kita sudah berkomunikasi dengan BPS Jawa Timur, juga dengan beberapa dari universitas di sekitaran di Jawa Timur tentang apa sih yang menjadi esensi utama dari kenaikan BBM ini. Yang pertama adalah yang kita sampaikan bahwasanya data BPS yang kemarin kita dapatkan itu BRS terbaru tanggal 1 September. Jadi itu yang harus dicatat. Yang kedua adalah data dari BPJS Kesehatan, itu berapa jumlah PBI dari penerima upah, itu ada sekitar 41 juta. Itu nanti akan berefek dengan bagaimana dengan kondisi sosial terhadap bansos yang sekarang terjadi. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bansos itu bukanlah sebuah solusi dari kenaikan BBM ini. Bansos itu bukan solusi. Bansos itu hanya gula-gula saja. Karena kalau kita melihat dari data yang ada dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenagakerjaan yang dipakai untuk basic data yang akan dipakai untuk bayar bansos, itu kurang lebih 25 juta orang nanti pekerja buruh itu yang tidak akan tercover. Karena apa? Nilainya di bawah 3,5 juta, di atas 3,5 juta itu tidak diberikan bantuan sosial, di bawah 3,5 juta itu diberikan. Tapi jumlahnya akan menjadi sedikit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi perekonomian kita yang sekarang Jawa Timur ini bagus. Jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi memang pengendalian inflasinya yang kurang. Inflasinya ini naik terus, ya. Hanya turun di bulan Agustus ini turun 0,06 saja, tetapi nilainya di atas 5. Kemarin 5,6, sekarang 5,4. Dan ini akan kita prediksikan akan naik menjadi sekitar 8. Nah, kita prediksikan naik sekitar 3%. Karena yang naik itu adalah sektor makanan dan minuman dan sektor transportasi. Hari ini kawasan-kawasan industri, ojeknya, bis di kawasan, itu sudah menaikkan nilai dari angka dari transportasinya. Oleh karena itu, kami sampaikan kemarin, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami menghitung 38 provinsi, Pak, karena ini kan tingkatnya provinsi. Data pertama adalah seluruh 38 kabupaten. Ya, kita analisa datanya 38 kabupaten. Kita mencatat kemarin itu ada 5 kabupaten yang tidak naik upah. Kenapa kita sampaikan? Efek BBM ini akan menjadi sangat riskan untuk daerah-daerah yang tidak naik upah. Yang tidak naik upah itu Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pacitan. Ada 5 daerah ini yang menjadi riskan. Karena apa? Waktu itu ditetapkan kenaikan upah itu kan ring 1,17 kalau dipersentasekan. Hanya 75.000. Sedangkan yang lainnya itu di bawahnya itu semua. Nah, kemudian kita analisa dengan kalkulasi dengan 5,2% yang sesuai dengan BRS-nya statistik tanggal 1 September, itu tekor upahnya itu rata-rata sudah di atas 100.000 untuk daerah-daerah yang memang dia itu tidak naik upah. Bagaimana dengan daerah padat industri? Itu sudah tekor 73 ribuan. Nah, jadi setiap orang belum kerja atau sedang bekerja gajinya UMK atau UMR itu sudah tekor dengan inflasi 5,2 itu. Kita hitung semua Jawa Timur itu seluruhnya itu tekor kalau pakai UMP dibayar UMP itu tekor 51.000 hari ini. Per hari ini itu sudah tekornya 51.000. Kita belum lihat BRS yang bulan berikutnya yang nanti akan rilis tanggal 1 Oktober yang akan dipakai dasar pemerintah
kalau pakai PP 36 yang tidak masuk di akal itu akan dipakai data itu untuk menghitung upah dan itu harus dimasukkan ke dalam rumus lagi. Kemudian bagaimana kalau nantinya BBM itu naik? Kita sudah kalkulasi daerah padat industri itu akan tekor antara 200.000 sampai 215.000. Bagaimana dengan upah daerah yang tidak naik itu tekor di atas 250.000. Saya ngerti Pak Jokowi itu ngasih BLT, kenapa kok ngitungnya dibuat begitu? Karena ada tekor upah ini yang terjadi. Makanya ada bantalannya itu. Tetapi bantalan itu tidak diberikan kepada semuanya. Hanya diberikan kepada 16 juta orang, itu pun sangat jauh sekali dari harapan kita semua. Dan itu hanya bersifat sementara, efeknya akan tinggi sekali. Jadi data ini kemarin kita sampaikan, harusnya Kesra itu hadir di sini. Biro Kesranya lah, kepalanya lah, minimal. Jangan staf-stafnya, kemarin kita ngomong sama stafnya, Pak, datangkan itu Biro Kesra ke sini. Apa programnya Kesra? Apa programnya sosial ini, bagaimana mengatasi ini? Yang saya sampaikan adalah, satu, gubernur harus segera respon. Kan sudah ada itu. Harus respon cepat. Harus respon. Dengan adanya tekor upah ini bagaimana? Ya direvisi upahnya yang kemarin. Kan begitu. Kemarin kita sudah prediksi toh. Prediksi inflasi, prediksi pertumbuhan ekonomi 7,04. Kan begitu. Ini kita prediksikan 8,2, masih di bawahnya itu. Kalau naikkan 7,4%, ini minimal bantulah. Ngomong ada 3 bulan ini, apa yang dilakukan gubernur itu dirasakan oleh rakyatnya. Jangan sampai menjadi pejabat tapi tidak ada gunanya, kan begitu. Itu yang kita harapkan, harus respon cepat. Kan begitu. Ini menyangkut apa? Ya menyangkut semuanya. Data tidak bisa dibantah, ini semua datang dari kawan-kawan BPS. Oleh karena itu kita mengusulkan kepada Pak Kadis dan yang lainnya, tolong disampaikan ke gubernur, harus segera respon cepat. Melakukan apa? Revisi. Lakukan revisi terhadap upah ini, dan tahun 2023 jangan memakai PP 36. Kan begitu. Itu sudah tidak masuk di akal PP 36 itu. Ya kan, ya saya tidak tahu ya, memang karena tidak ikut merasakan sih kadang-kadang. Jadi akhirnya kita itu rakyat yang suruh merasakan, yang lainnya yang pegawainya rakyat tidak merasakan, kan begitu. Jadi itu Pak Kadis yang ingin kita sampaikan, pointersnya bahwasanya harus dilakukan segera penanganan apa tindak lanjut dari dinas-dinas itu, kemudian kepada Bu Gubernur kita minta, yuk ayo dihitung yang benar, dihitung yang tepat, kasih sebuah kebijakan untuk kita itu kaum buruh yang tepat pula. Jangan lagi ngomong BLT, balsem, BSM lah apa itu, pokoknya itu yang BL itu tidak efektif itu. Data yang dipakai juga tidak valid dan yang lainnya. Jadi kalau mau, kenapa kok nggak pakai datanya BPJS Kesehatan yang 41 juta itu? Karena duitnya tidak ada. Duitnya hanya 24 triliun dipakai untuk 16 juta orang. Kan begitu. Belum dipotong bank untuk transfer itu. Kan miliatan kan itu. Ya, saya harapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah terobosan. Ini kan orang-orang hebat Provinsi Jawa Timur itu. Harus ada, diawali lah dari Bu Gubernur Khofifah untuk melakukan terobosan lah, harus pakai hal-hal yang sesuai dengan terukur kan ya, harus terukur, harus didiskusikan dengan baik dan diputuskan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Jas.